Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pemeriksaan unit atau mesin saat dioperasikan. Adapun kelompok kami terdiri dari Bayu Setiaji dan saya sendiri Langgeng Kristianto. Ya, kita lanjut ke materi. Pengoperasian alat berat. Sebelum mengoperasikan unit atau alat berat, perhatikan tidak ada yang sedang bekerja di sekitar unit alat berat untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Ikuti prosedur pengoperasian sesuai dengan SOP pada buku manual dari unit yang akan dioperasikan dan ikuti segala sesuatu yang diinstruksikan oleh guru pembimbing dan jangan melakukan tanpa pembimbing untuk menjaga terjadinya kecelakaan fatal. Maksudnya untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan fatal. Nah, langkah-langkah memulai menggerakkan unit alat berat adapun yang pertama, setel posisi tempat duduk sesuai dengan keperluan. 2. Pasangkan sabuk pengaman. 3. Hidupkan engine. 4. Gerakkan semua attachment. 5. Injak pedal rem agar unit alat berat tidak bergerak. Yang keenam, bebaskan rem parkir. 7. Lepaskan pengunci tuas pemindah percepatan. 8. Dorong tuas pemindah percepatan sesuai dengan arah yang diinginkan. 9. Bebaskan injakan pedal rem. 10. Putar pengontrol kecepatan engine atau governor hingga mencapai putaran yang diinginkan. Selanjutnya, pemeriksaan engine atau unit saat dioperasikan. Ada beberapa hal yang dapat diartikan pemeriksaan terhadap komponen alat berat saat kondisi mesin sedang bekerja. Tentunya, dalam pelaksanaan pemeriksaan engine saat bekerja pada saat alat berat terdiri dari beberapa prosedur. Untuk itu, prosedur pemeriksaan engine saat bekerja haruslah dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja yang tepat. Yang pertama ada prosedur pemeriksaan engine saat hidup dan bekerja. A. Setelah mesin hidup, lakukan pemanasan selama 5 menit tanpa beban dan posisi full control level pada posisi tengah antara low idling dan high idling. Setelah pemanasan selesai, periksa alat ukur dan lampu tanda pada panel. Apakah kondisi yang tidak layak? Apakah ada kondisi yang tidak layak? Nah, diantaranya ada pertama monitor level oil mesin yang diperiksa. Yang kedua, monitor level charge, monitor level bahan bakar, monitor suhu air mesin, monitor tekanan oli mesin. Yang keenam ada gauge suhu air mesin, gauge bahan bakar, lampu preheating mesin, 9 monitor penyumbatan filter udara, 10 monitor pergantian oli mesin. Nah, monitornya dapat dilihat pada gambar di samping, seperti gambar di samping. Nah, jika terdapat sinyal yang tidak normal, maka segera lakukan pengecekan dan perbaikan. Selanjutnya, pada saat engine atau unit sedang bekerja, pastikan bahwa tidak ada warna dalam gas pembuangan dari knalpot. Adapun tabel warna gas pembuangan kondisi mesin sebagai berikut. Jika tidak berwarna atau warna biru muda, berarti kondisinya oke. Jika warnanya hitam, pembakaran berarti tidak sempurna. Jika berasap kendaraan berwarna putih, maka ada kebocoran oli pada engine. Nah, jika warna gas buang tidak normal, maka segera lakukan penyetelan ataupun perbaikan dengan segera. Selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Mas Bayu. Kepada Mas Bayu, saya persilahkan. Ya, masuk ke pemeriksaan terhadap kebocoran oli. Pada panel operator terdapat lampu tanda tekanan oli yang jika terjadi kebocoran maka lampu tersebut akan menyala. Nah, dari informasi di panel tersebut, kita dapat melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen yang memungkinkan terjadi kebocoran. Antara lain di sekitar engine, powertrain case, final drive case, hydraulic tank, hose, dan join. Jika terdapat kebocoran-kebocoran pada bagian tersebut, biasanya dikarenakan rusaknya komponen, maka komponen tersebut segera diganti agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian masuk ke pemeriksaan terhadap getaran dan suara bising yang tidak normal. Pemeriksaan dilakukan pada bagian engine karena posisi alat berat belum berjalan. Biasanya, getaran dan suara bising pada engine disebabkan oleh kekendoran baut-baut dan kerusakan komponen dalam engine.
Maka dari itu, segeralah melakukan perbaikan pada bagian tersebut. Nah, di bawah ini ada beberapa bagian yang sering menimbulkan suara tidak normal, khususnya pada bagian alat hidrolik dan undercarriage. Selain beberapa bagian di samping, masih banyak bagian lain yang perlu pemeriksaan kelonggaran komponen. Kemudian yang terakhir, safety pada pengoperasian engine saat putaran idle. Dalam mengoperasikan engine saat idle ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain yang pertama, hindari percepatan secara tiba-tiba hingga saat pemanasan selesai dan menghindari menjalankan engine pada idle rendah atau tinggi lebih dari 20 menit. Dan yang kedua, apabila perlu menjalankan engine pada idle, gunakan beban atau jalankan pada percepatan sedang setiap saat. Dan yang terakhir, bila monitor tekanan oli menyala atau buzzer berbunyi, segera matikan mesin dan periksa penyebabnya. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.